Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di kota Yang Ye, gang gelap bercabang dari jalan utama kota yang lebar. Gang itu jauh dan kosong. Di ujung gang berdiri tembok batu berbintik-bintik, penuh lubang dan jejak waktu. Saat itu malam, dan sisa cahaya matahari terbenam jatuh di dinding, memantulkan cahaya jingga merah. Pada saat ini, kehampaan di balik dinding berfluktuasi, dan sosok berjubah hijau muncul. Itu Han Li. Begitu sampai di gang, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan topeng kuil samsara. Dia meletakkannya di pipinya, dan gelombang cahaya keluar. Kemudian, dia berubah menjadi pemuda klan iblis dengan tanduk pendek di antara alisnya dan berjalan menuju pintu masuk gang. Tidak jauh dari pintu masuk gang berdiri pohon beringin besar dengan dedaunan yang rimbun. Kanopi hijau pohon itu seperti payung yang menutupi langit. Di bawah pohon, ada 7 atau 8 orang yang menganggur berkumpul, duduk-duduk dan mengobrol. Sebelum Han Li maju, dia mendengar seorang pria berbaju hitam dengan suara nyaring berteriak. "Omong kosong. Saya pikir itu bagus pangeran ketiga yang bertanggung jawab. Di masa lalu, jika kita ingin pergi ke distrik Maha, kita harus memverifikasi identitas kita berulang kali. Sekarang tidak ada lagi batasan yang ditetapkan oleh pangeran pertama, jauh lebih nyaman bagi kami untuk berbisnis atau berkultivasi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ketika pangeran pertama berkuasa, belum lagi distrik Raka dan distrik Maha, bahkan keamanan publik di distrik Maha jauh lebih baik daripada sekarang. Tapi lihatlah sekarang, ada perkelahian pribadi di jalanan setiap beberapa hari. Begitu perkelahian dimulai, tidak ada habisnya. Bukan masalah besar jika ada korban, tetapi mereka juga harus menghancurkan rumah orang lain dan mengganggu tetangga." Penatua kurus lainnya jelas tidak setuju dan membantah. "Alangkah baiknya jika kedua pangeran bisa berdamai dan memerintah bersama," seorang pemuda jahat berkata sambil bersandar di pelukan lelaki tua itu. Orang-orang lainnya mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Han Li berjalan ke arah mereka sebelum memberikan penghormatan dengan hormat, dan berpura-pura tidak tahu. Dia bertanya, "Senior, bolehkah saya bertanya di wilayah mana saya tiba setelah melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini dari luar kota?" "Dari luar kota. Kami berada di bagian paling selatan distrik Maha." "Mau kemana?" Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan melirik pemuda yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkata, "Aku akan pergi ke distrik Maha untuk mencari perlindungan dengan sesepuh klanku. Kupikir aku akan segera sampai di sana, tapi aku tidak menyangka masih berkeliaran di distrik Maha. Kota matahari ini sangat besar." Han Li berpura-pura terkejut seolah baru saja tiba. "Keke, ini pertama kalinya kamu di sini. Karena langit belum gelap, cepat pergi ke pasar di depan dan sewa kereta binatang. Dengan kekuatan kakimu, siapa yang tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mencapai distrik Daha." Pria tua kurus itu mengungkapkan senyuman saat dia berkata. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berkata, "Ketika saya tiba, saya mendengar percakapan Anda dan merasa agak bingung. Mengapa bukan guru suci yang bertanggung jawab? Kamu berasal dari daerah terpencil mana? Mengapa kamu begitu tidak tahu?" "Begitu. Tapi bukankah pangeran pertama yang bertanggung jawab sebelumnya?" Han Li mengerutkan kening bingung. "Jadi seperti itu. Tapi bukankah pangeran tertua yang bertanggung jawab di masa lalu?" Han Li tiba-tiba menyadari sebelum mengerutkan kening karena bingung. Pangeran pertama telah hilang selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa mengatakan dia mengasingkan diri, beberapa mengatakan dia sedang bepergian, dan beberapa mengatakan dia berada di bawah tahanan rumah oleh Holy Lord. Singkatnya, ada berbagai macam rumor. Penatua kurus itu tersenyum. "Terima kasih." Han Li menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya.
Dia berbalik dan berjalan di sepanjang jalan utama menuju pasar. Beberapa hari kemudian, di malam hari, di rangkaian istana di pengadilan utara Istana Kerajaan, terang benderang. Tim setan lapis baja berpatroli di daerah itu dengan tombak di tangan mereka. Di bawah bayang-bayang tembok istana, sesosok tubuh bergerak cepat di antara istana. Dia berpakaian hitam dan tampak seperti pemuda biasa dari klan iblis. Itu Han Li. Pada saat ini, auranya hampir sepenuhnya ditekan. Dia bergerak dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa tanpa sedikit pun fluktuasi kekuatan spiritual. Jadi, dia secara alami tidak menarik perhatian para prajurit yang berpatroli. Dan formasi tersembunyi di dinding istana sejelas api di matanya. Dia tidak memicu salah satu dari mereka saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, sosoknya tiba di luar aula istana mandiri yang indah. Sebelum Han Li mendekati pintu masuk, dia mengerutkan hidungnya saat dia mencium aroma tanaman obat yang pekat. Ketika dia melihat ke sekeliling aula, dia menemukan bahwa semua jendela tertutup rapat dan ada kabut tipis yang naik dari langit-langit. Setelah memeriksa sejenak, dia mengangkat tangannya dan menekan pembatas di pintu aula. Lampu listrik perak tiba-tiba menyala di telapak tangannya. Lampu listrik seperti sarang laba-laba segera menyebar dan menutupi seluruh pintu. Rune yang tersembunyi di pintu hampir hancur dalam sekejap. Pembatasan asli juga kehilangan pengaruhnya. Han Li dengan lembut mendorong gerbang aula, dan tubuhnya melintas ke aula. Begitu sosoknya melintas, dia tidak melihat situasi di depannya dengan jelas. Tiba-tiba, dia mendengar suara angin. Dia sudah mengharapkan ini. Dia tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan mendorong tinjunya ke depan. Dua kelompok cahaya bintang menyinari tinju dan langsung menimpa dua orang yang menyelinap ke arahnya. Hanya dua suara teredam yang terdengar. Kedua siluet itu kemudian terbang melewati Han Li dan menabrak dua pilar dengan keras sebelum jatuh lemas ke tanah. Han Li tidak ingin membunuh mereka. Jadi kekuatan kedua pukulan itu sangat cerdik, hanya memukul dua titik akupuntur utama dari dua orang itu. Mereka dipukul sampai Demon Ki-nya menjadi stagnan lalu pingsan. Karena kamu tidak ingin membunuh orang, maka kamu di sini untuk meminta bantuan, suara serak terdengar dengan semburan air. Han Li tidak segera berbicara dan melihat ke depan. Dia melihat bahwa di tengah istana, ada sebuah kolam yang tampak seperti teras. Itu diisi dengan genangan cairan hitam. Itu terlihat agak kental dan perlahan bergulir. Lapisan kabut datang darinya. Di kolam, sesosok kembung perlahan berdiri. Tubuhnya ditutupi dengan jubah hitam besar yang tak tertandingi yang menutupi kepala dan tubuhnya. Bahkan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Rekan Taois, apakah nama keluarga Anda Li? Melihat Han Li tidak berbicara, orang itu terus bertanya. Sosok kembung perlahan berjalan keluar dari kolam. Tubuhnya tampak terbakar, memancarkan gelombang panas. Segera, jubah hitam itu benar-benar matang. Ketika Han Li mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia bertanya tanpa komitmen, "Rekan Taois, apakah Anda imam besar?" "Apa, rekan Li sudah lama mencariku. Apakah kamu masih tidak yakin apakah aku orang yang kamu cari?" Orang itu bertanya lagi. Alis Han Li sedikit berkerut saat dia berkata, High Priestess selalu hidup dalam pengasingan dan selalu merahasiakan keberadaannya. Dia seharusnya tidak terlalu lemah dalam pertahanannya hari ini, jadi aku merasa sedikit tidak yakin. Kamu berada di istana dengan dua kultivator dewa primordial tahap awal sebagai penjaga pribadimu. Bukankah keamanannya ketat? Haha, saya pikir Anda hanya sedikit lebih terampil, rekan Li, kata pria kembung itu sambil tersenyum. Tidak ada banyak waktu tersisa, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Karena Anda adalah High Priest, Anda harus tahu apa yang saya inginkan, bukan? Han Li bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Saya mengetahuinya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sayangnya,
saya tidak dapat melakukan apa yang Anda inginkan, rekan Li, kata High Priest sambil menghela nafas. Tidak bisa melakukannya. Jika itu masalahnya, maka aku hanya bisa mengambil kepalamu dulu dan kemudian pergi menemui High Priest yang sebenarnya, kata Han Li sambil mencibir. Sepertinya kamu masih tidak mau percaya bahwa aku adalah High Priest. Suara serak terdengar sedikit tak berdaya. Karena kamu adalah imam besar, bagaimana kamu tahu bahwa kamu tidak dapat melakukannya dan tidak dapat menyelamatkannya bahkan tanpa melihatnya? Han Li bertanya dengan suara yang dalam. Saya memiliki ramalan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan ramalan itu menunjukkan bahwa saya tidak dapat melakukannya. High Priest menghela nafas. Tidak bisa bukan berarti tidak mencoba. Mengapa Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat melakukannya, High Priest? Han Li mencibir. Sangat tabu untuk melakukannya karena mengetahui bahwa itu tidak dapat dilakukan. High Priest menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang sudah lebih dari 1000 tahun, High Priest, mengapa kamu tidak membuat ramalan lagi dan melihat apakah itu bisa dilakukan? Han Li bertanya lagi, menekan gelombang emosi di dalam hatinya. High Priest berhenti sejenak dan kemudian berkata sambil tersenyum, jika demikian, saya akan membuat ramalan lagi. Jika masih tidak bisa dilakukan, rekan Li, tidak bisakah Anda tidak memaksa saya? Ketika Han Li mendengar ini, dia menolak berkomentar. Melihat ini, High Priest hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menggosok telapak tangannya di depannya, dan 5 koin muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya ke samping dengan santai, dan tangannya yang lain tiba-tiba terulur ke udara, menangkap koin-koin itu. 5 koin itu disusun berbentuk bunga plum di telapak tangannya, dengan 2 atau 3 koin menghadap ke atas dan ke bawah. Setelah High Priest mengangkat tangannya untuk menyentuh koin, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Mengapa nasibmu begitu kacau? High Priest, kamu sepertinya telah meramal sesuatu yang seharusnya tidak kamu miliki. Suara Han Li tiba-tiba menjadi dingin. Setelah dia selesai berbicara, cahaya berkelebat di sekelilingnya dan 9 pedang bambu hijau mengamuk keluar, memotong ruang di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Pedang itu mengarah ke High Priest dari segala arah. High Priest melihat ini dan tatapan aneh muncul di matanya. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah dan dia bertanya, apakah nama keluargamu Han? Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, kata Han Li perlahan, ekspresinya tidak berubah. Kurasa karena kita berdua dari kuil samsara, kamu tidak akan melakukan ini, kan? High Priest berkata perlahan dengan senyum serak. Setelah mengatakan itu, dia perlahan mengangkat lengannya, dan telapak tangan pucat tanpa darah terentang dari lengan bajunya yang lebar. Di tangannya ada token bundar seukuran telapak tangan, yang diukir dengan tulisan token samsara. Melihat ini, ekspresi Han Li sedikit berubah, tapi dia juga bingung. Apakah kamu mengetahui tentang identitasku dari berita di kuil samsara? Han Li bertanya tanpa menyimpan pedang bambu hijau Cloud Swarm miliknya. Itu tidak penting. Yang penting kamu bisa melakukan apa yang kamu mau hari ini. High Priest menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Mendengar ini, Han Li mengangkat tangannya tanpa sepatah kata pun dan sebuah pintu perak muncul begitu saja. Di dalam pintu ada gambar sebuah bangunan kecil. Ini, apakah ini harta karun gua surga yang legendaris? High Priest bertanya dengan heran. Benar, mohon tunggu sebentar, High Priest, Han Li mengangguk dan berkata. Dia melangkah ke dalam gedung dan membawa Weeping Soul Beast di tangannya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kuil. Ketika imam besar melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan ranjang batu giok putih perlahan bangkit dari kolam di aula. The Weeping Soul Beast berbaring telentang di ranjang batu dengan ekspresi tenang. Dadanya tidak naik atau turun, dan tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya.
Dia tampak seperti mayat yang diawetkan dengan sempurna. Imam besar perlahan berjalan ke depan dan melepas tudung jubahnya, memperlihatkan wajah tanpa celah seorang pemuda. Namun, kulitnya pucat pasi, dan sepertinya telah kehilangan sebagian warnanya. Dia melirik Weeping Soul Beast, dan berkata, "Rekan Taois Han, tolong lepaskan batasan boneka dari tubuh wanita muda ini." Han Li mengangguk dan berjalan ke depan. Dia membentuk segel tangan, dan bola cahaya bintang putih terkondensasi di telapak tangannya. Itu dimulai dari titik akupuntur Bai Hui di atas kepalanya, lalu berpindah ke leher, bahu, dan sampai ke titik akupuntur Yongquan di telapak kakinya. Dengan setiap titik yang lewat, cahaya putih akan berkedip dari dalam tubuhnya, dan jarum tulang putih yang hanya setebal tusuk gigi dengan rune rumit terukir di seluruh permukaannya muncul dari tubuhnya sebelum ditarik ke genggaman Han Li. Setelah jarum tulang dikumpulkan, Weeping Soul Beast tiba-tiba mengerutkan kening. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan dia mulai gemetar hebat. Pada saat yang sama, aura aslinya mulai bocor lagi. Ini adalah ekspresi High Priest berubah saat dia merasakan aura Weeping Soul Beast. Tidak perlu khawatir, High Priestess. Weeping Soul Beast memang bukan manusia. Wujud aslinya adalah sejenis binatang langit dan bumi yang dikenal sebagai binatang sing, Han Li menjelaskan. Begitu ya, tidak heran. High Priest tampak tercerahkan setelah mendengar ini. Apa maksudmu, pendeta tinggi? Han Li bertanya dengan cemberut. Imam besar berpikir sejenak dan berkata, binatang sing adalah salah satu binatang surgawi. Meskipun mereka bukan spesies roh sejati, tapi sangat langka. Memiliki kekuatan hukum reinkarnasi, salah satu dari 3 hukum tertinggi di dunia. Aku tidak bisa merasakan apa-apa saat dia disegel oleh jarum penyegel jiwa, tapi sekarang setelah jarumnya dicabut, aku masih tidak bisa merasakan energi asal di tubuhnya. Ini mungkin mengapa dia jatuh koma, kan? Grand Priest merenung sejenak dan berkata, High Priest benar. Pada awalnya, karena sebuah kecelakaan, dia dipengaruhi oleh semacam kekuatan nomologis dan menjadi seperti ini. Han Li mengangguk dan berkata, sepertinya aku benar. Dia pasti telah terpengaruh oleh kekuatan hukum samsara saat itu, menyebabkan energi asal di dalam dirinya jatuh tertidur. Kita hanya perlu menyalurkan kekuatan hukum samsara ke Dantian untuk membangunkannya, kata pendeta agung itu. Sesederhana itu, Han Li ragu-ragu dan bertanya dengan tidak percaya. Rekan Han, tahukah kamu bahwa mengolah hukum samsara bahkan lebih sulit daripada mengolah hukum ruang? Bahkan hukum waktu mungkin tidak sebanding. Mengontrol kekuatan hukum samsara bahkan lebih sulit. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi jika Anda sedikit saja ceroboh. Suara Grand Priest serak saat dia melihat ke arah Han Li dan berkata, saya hanya tahu bahwa alasan 3 hukum berdaulat yang hebat mampu menekan semua hukum lain di dunia adalah karena mereka menempati posisi yang benar-benar dominan dalam domain yang mereka cakup. Persyaratan untuk keberuntungan dan bakat sangat keras. Jadi, ada sangat sedikit orang yang mempraktekkannya. Mungkinkah Grand Priest memupuk kekuatan hukum samsara? Han Li bertanya dengan heran. Sejujurnya, alasan aku bisa mengambil posisi Grand Priest adalah karena aku memiliki teknik ramalan asal surgawi. Itu bisa dianggap sebagai subkategori dari teknik ramalan besar. Melalui teknik ini, saya dapat meminjam sebagian dari kekuatan hukum samsara untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, itu tidak dapat dianggap sebagai menggenggam kekuatan hukum samsara, kata Grand Priest dengan senyum tipis. Begitu, kalau begitu, Grand Priest ingin meminjam sebagian dari kekuatan ini untuk membantu Weeping Soul Beast membangkitkan energi asalnya. Han Li tiba-tiba menyadari. Itu benar. Selama, ekspresi Grand Priest tiba-tiba berubah sebelum dia selesai berbicara. Han Li buru-buru menoleh dengan cemberut. The Weeping Soul Beast yang sedang berbaring di tempat tidur batu giok putih tiba-tiba mengendurkan tubuhnya.
Itu tidak lagi meringkuk dan berbaring telentang. Cahaya redup bersinar dari antara alisnya, dan seberkas cahaya putih terpancar darinya. Mereka hanyut seperti Willow Catkins. Apa yang sedang terjadi? Mengapa rohnya menyebar? Ekspresi Han Li tiba-tiba berubah saat dia buru-buru bertanya. Tidak aneh. Setelah energi asal dalam tubuh hilang, roh akan menjadi seperti rumput bebek yang tidak berakar. Ia hanya dapat tinggal di dalam tubuh paling lama untuk jangka waktu tertentu sebelum mulai menyebar. 108 jarum penyegel jiwa digunakan dengan sangat baik. Mereka mengunci rohnya dengan erat di tubuhnya dan mencegahnya menyebar. Namun, jarum penyegel jiwa pada awalnya digunakan untuk memurnikan orang yang hidup menjadi boneka untuk dikendalikan, dan itu sudah berbahaya bagi roh. Sekarang setelah Anda melepaskan jarum penyegel jiwa, roh secara alami akan menghilang 2 kali lipat. Grand Priest menggelengkan kepalanya saat dia menjelaskan. Han Li tiba-tiba mengaktifkan seni pemurnian roh di tubuhnya setelah mendengar ini. Dia menunjuk satu jari di antara alisnya dan tiba-tiba menariknya ke depan. Seutas indera ilahi segera terbang keluar dan menghilang di antara alis Weeping Soul Beast. Cahaya putih melintas dari antara alisnya, dan benang cahaya putih yang dipancarkan dari seni roh menghilang. Tolong selamatkan dia segera, Grand Priest. Ekspresi Han Li berubah serius saat dia berbalik dan menangkupkan tinjunya. Grand Priest mengangguk dan berkata, penyelamatan tidak dapat diganggu. Lindungi saya untuk sementara waktu. Jangan khawatir, Grand Priest. Tidak akan ada gangguan. Han Li berkata dengan sungguh-sungguh. Grand Priest tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera berjalan ke ujung lain dari ranjang batu giok putih dan berdiri di belakang kepala Weeping Soul Beast. Dia menyatukan kedua telapak tangannya di depannya seolah-olah dia sedang berdoa ke langit dan bumi. Dia kemudian membuka tangannya dan melambaikannya ke depan seolah-olah dia sedang melempar uang. Bunga darah keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi 5 bunga plum berwarna darah yang menetes ke dahi Weeping Soul Beast. Bagian tengah telapak tangannya yang terangkat juga retak seperti cangkang kura-kura. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya merah buram muncul di belakangnya, dan jubahnya berkibar tanpa angin. Aura hukum yang agak akrab bagi Han Li, namun juga agak asing baginya, mulai memancar dari dalam. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba melihat sekilas kulit Grand Priest yang terbuka di bawah jubahnya, dan perasaan mual tiba-tiba muncul di hatinya. Ternyata di bawah wajah tampan itu, terdapat bekas luka besar dan tebal yang tumbuh di permukaan kulitnya. Sebagian besar bekas luka mengeluarkan nanah, dan permukaannya berwarna hijau dan ungu, bercampur dengan banyak lendir berwarna coklat kekuningan. Itu adalah pemandangan yang menjijikkan untuk dilihat. Sekilas, orang bisa tahu bahwa sebagian besar bekas luka ini adalah luka lama. Beberapa sudah benar-benar berkeropang, meninggalkan bekas luka besar seperti empedu. Beberapa hanya memiliki cincin keropang kering di pinggiran luka, dan beberapa masih mengeluarkan nanah. Tubuh Grand Priest terlihat sangat gemuk, namun kenyataannya, sebagian besar disebabkan oleh empedu dan koreng yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika Han Li melihat wajahnya yang tampan lagi, dia hanya bisa menghela nafas. Karena aroma obat yang kuat melayang di udara dan fakta bahwa pendeta tinggi mengenakan jubah, Han Li tidak dapat mendeteksi bau aneh apapun. Namun, pada saat ini, bau yang sangat tidak enak mulai keluar dari tubuh pendeta tinggi. Rekan Han, jika kamu tidak tahan, kamu bisa pergi dan berjaga di luar aula. Perawatan mungkin akan berlangsung setidaknya 1 jam. Pada saat ini, suara Grand Priest tiba-tiba terdengar di lautan kesadaran Han Li. Tidak apa-apa, Han Li menjawab dengan tenang, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Grand Priest tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, setelah selusin napas, Han Li mengerutkan kening dan berkata, sepertinya aku harus keluar. Rekan Han, jangan khawatir, jangan biarkan siapapun masuk. Grand Priest menginstruksikan.
Terima kasih. Han Li menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Sosoknya melintas, dan dia tiba di luar aula. Di langit malam yang jauh dan gelap, beberapa sinar menembus langit malam dan mendarat sekitar 10 kaki dari Han Li. Orang yang memimpin memiliki kepala rambut putih yang disisir dengan cermat dan diikat tinggi di atas kepalanya dengan mahkota permata. Matanya ungu tua, dan dia tampan. Alis dan matanya sangat mirip dengan si Chuan Kong, dan dia dipastikan sebagai saudara ketiganya, si Pokong. Di belakangnya, ada dua pria dari ras iblis. Tingginya sekitar 10 kaki dan berbentuk menara besi. Separuh dari wajah mereka terbuat dari logam, dan hanya hidung dan mulut mereka yang ditutup. Wajah mereka penuh otot, dan mereka tampak garang. Pria lainnya kurus dan mengenakan jubah hijau. Dia adalah pria tua yang lembut dengan rambut putih. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia tampak seperti guru biasa di pasar. Han Li melepaskan indera ilahinya dan menyelimuti langit dan bumi di sekitarnya. Setelah melakukan pencarian, dia menemukan bahwa selain beberapa tentara yang berpatroli di istana, hanya ada 3 orang di depannya. Di antara mereka, aura pria menara besi itu luar biasa, tapi dia yang paling lemah di antara ketiganya. Dia hanya berada di tahap tengah dari dewa primordial. Meskipun si Pokong juga merupakan dewa primordial tingkat menengah, auranya lebih stabil dan lebih panjang dari manusia menara besi. Orang tua yang terlihat seperti seorang guru tampaknya paling tidak berbahaya, tetapi dia memiliki kultivasi tertinggi di antara ketiganya. Dia berada di tahap akhir dari dewa primordial. Haha, bagaimana kabarmu, rekan Daois Li? Si Pokong menangkupkan tinjunya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih telah merawatku, rekan Daois Li. Aku tidak mati di Scale Void Realm, kata Han Li sambil tersenyum saat melihat si Pokong tidak terburu-buru menyerang. Karena rekan Daois Li diam-diam telah kembali ke tempat suci, maka saudara laki-lakiku yang ke-13 seharusnya juga kembali, kan? Di mana dia sekarang? Si Pokong bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. Si Chuan Kong selalu menganggapmu sebagai orang terdekat, dan tidak pernah memiliki niat untuk bersaing denganmu. Tidakkah menurutmu tidak perlu melakukan ini? Ekspresi Han Li tidak berubah, dan dia tidak menjawab pertanyaan si Pokong. Rekan Daois Li adalah orang yang cerdas. Apakah kamu tidak tahu pepatah, tidak ada kompetisi adalah kompetisi yang hebat? Selain itu, tidak masuk akal apakah dia bersaing atau tidak. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan, juga bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Ketika si Pokong mengatakan ini, ekspresinya menjadi sedikit suram, tetapi kembali normal dalam sekejap mata. Tidak masalah bagiku apakah kalian bersaing atau tidak, dan aku tidak ingin terlibat. Selama kamu tidak menghalangiku, kita bisa berpisah. Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin aku menghentikanmu, selama kamu bersedia memberitahuku apa yang telah terjadi di alam tata ruang Jilin. Mengapa semua bidak catur yang aku tempatkan di dalamnya menghilang? Si Pokong mengerutkan kening saat bertanya.